Saya tarik napas dulu ya Pak ya. Sedih kami Pak. Kami sudah 3 tahun, 4 tahun lah sampai sini kami nggak dibuka Pak formasi kami Pak di kabupaten kami. Kapan Pak kami selesainya Pak? Tolong kalian sebagai bapak orang tua kami, kapan Pak? Bahkan Pak, dengan gaji beraneka ragam di tempat saya itu Pak, dari 50, 100, bahkan saya Pak buat ganti ban aja Pak. Aduh, gimana? Ya gaji berapa ratus ribu Pak. Tolonglah. Dan ini kesempatan kan buat kami pembukaan P3K. Tapi kami tidak dibuka Pak. Alasan anggaran lagi Pak. Mohon Pak kiranya bantu tolong kami Pak. Tuntaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa semua tenaga honor tanpa terkecuali harus diangkat paling lambat 24 Desember 2024 dengan tanpa syarat. Ketika sudah menjadi honor selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus. Itu kan sudah jelas undang-undangnya. Tapi kapan Pak? Kami mau nyatanya Pak. Kami mau nyatanya Pak. Sudahlah, saya rasa masa kerja saya sudah cukuplah 14 tahun ya Pak ya. Untuk mendapatkan gaji yang layak itu. Mau Pak. Pengen Pak kami gaji segitu Pak. Tapi apa daya Pak? Kabupaten kami nggak buka. Tolonglah sebagai wakil kami Pak. Saya mau undang-undang itu ya nyata lah Pak, nyata. Dan secepatnya kami mendapatkan gaji yang layak. Sedih Pak. Beli ban motor saja Pak. Nunggu uang. Bapak tahu jarak sekolah saya 1 jam Pak. Dari rumah. Bahkan itu bukan ngelewatin kota. Hutan ketemu hutan Pak, saya jalan Pak. 14 tahun itu. Cukuplah pengabdian kami Pak. Sedangkan ada murid saya yang sudah jadi tentara. Saya tetap menjadi honor Pak. Mereka cerita, mereka sedih, mereka nangis bahwa mereka mau meminta haknya dan meminta bantuan saya untuk gimana caranya mau biar kita bisa menyampaikan sampai yang berita ini bisa sampai kepada yang di atas gitu loh, sama yang berita ini sampai ke pusat gitu loh Pak. Jadi akhirnya di situ juga saya akhirnya tertegun banget melihat guru-guru ini nangis, nggak yang cowok, nggak yang cewek, itu bener-bener yang tulus banget gitu kan nangis. Jadi ya hati saya juga ikut gimana ya, hati saya juga ikut tertegun gitu untuk ngebantu mereka. Walaupun saya bukan siapa-siapa sih Pak, saya hanya berusaha the power of medsos itu yang membantu mereka gitu dengan aksi-aksi kreativitas. Dan alhamdulillah mereka bisa menerima dan berjuang sama-sama saya kemarin gitu pas demo gitu. Dan pada kenyataannya memang tidak benar pula. Saya kira tobat. Sehingga masa yang akan datang ini adalah masa pertobatan untuk di dalam mengelola dana pendidikan. Harus jujur. Jadi kan ini tadi yang disampaikan. Ya, yang sampaikan ini 665 triliun terdistribusi macam-macam itu. Coba kita sama-sama lihat alokasi detail dan implementasinya. Saya terus terang yang paling penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran pendidikan? Mulai kapan? Dan isinya apa? Kalau lurah, ini kan lurah kan, ujungnya kan kalau dana desa kan lurah. Ngurusi apa di pendidikannya itu? Kalau dicari. Ini tidak bisa kita berargumen secara politik, tidak bisa. Tetapi argumentasinya adalah argumentasi secara jujur, dengan hati nurani. Ini urusan amanah ini. Amanahnya bukan amanah sekedar amanah undang-undang biasa, undang-undang dasar.
Sehingga kita tidak perlu berkilah mencari argumen ini demi ini, sudah mohon dengan jujur sak janjane anggaran pendidikan untuk sopo sih, untuk apa sih, dan berapa yang di sini. Kalau argumentasi politik terlalu ramai dan macam-macam jawabannya, tapi coba kita tanya pada hati nurani kita, untuk dana desa itu berapa dan siapa yang melaksanakan, dan memang realnya betul nggak dipakai untuk itu. Kalau nggak dosa loh. Ini kan urusan amanah ini. Penyimpangan yang luar biasa. Kalau seandainya kita secara formal melegalkan sesuatu yang tidak benar, dan itu kita legalkan, dan pada kenyataannya memang tidak benar pula, saya kira tobat. Sehingga masa yang akan datang ini adalah masa pertobatan untuk di dalam mengelola dana pendidikan. Harus jujur. Betul enggak? Kalau seandainya memang kekurangan dana yang lain, sampaikan aja memang kurang dana lain. Yang tersisa itu, yang terlalu mewah itu pendidikan. Oleh karena itu mohon diikhlaskan ya, pendidikan saya pakai untuk ini. Nyaman. Maksudnya begini ya, Ibu hari ini itu statusnya masih honorer gitu. Ya, kami sekarang ini honorer. Nah, harapannya masuk menjadi ASN P3K begitu ya? Ya, benar. Oke. Ya, saya baru paham. Baik. Nah, kemudian kalau honorer tentu berarti pertanyaannya, kalau honorer statusnya apa, Bu? Yang dikhawatirkan itu apa? Kalau tetap honorer? Tidak ini Pak, tidak gajinya dari dana bos. Dari dana bos, angkanya lebih kecil. Pemerintah pusat. Dan minim sekali. Minim, sangat minim Pak. Sebulan ada yang 300. Kalau saya di sekolah saya sebulan itu 350. Sebulan 350.000. 350.000 honorer itu. Itu jam kerjanya bagaimana, Bu? Jam kerjanya sama dari jam 7 sampai sama kayak PNS. Sama kayak PNS, Pak. Senin sampai Jumat, Sabtu. Sampai Sabtu. Kami Jumat lagi Sabtu, Pak. Full, Pak. Beda status, Pak. Soalnya kami kan wali kelas, Pak. Rata-rata wali kelas. Iya, guru kelas. Guru kelas. Maaf. Ibu, saya jadi ingin bertanya. Kok Ibu mau gitu? Digaji 350.000, kok masih mau nerima gitu? Ini buat saya sih mengagetkan. Kami pengabdian. Iya, jiwa pendidik kami untuk membangun anak bangsa, yang mencerdaskan anak bangsa, Pak. Ya. Ibu, mohon maaf ini sebagian kalau bicara lulusannya dari mana aja? PGSD apa? SD, Pak. Kami SD semua. Berarti S1 ya? Iya. S1. Ini S1 gaji segini sih sangat tidak manusiawi sebetulnya, Bu ya. Iya, Pak. Kami hanya menuntut hak kami itu yang sudah dianggarkan oleh pusat. Kita sudah tes 2 kali, Pak. Iya. Kita tes 2 kali dan tapi kami tinggal nunggu. Makanya kami tidak ada kepastian ini tuh, Pak. Gimana kami ini nggak bersedia, Pak ya? Kami ini sudah sudah 10 tahun lebih menghonor di sini gitu kan. Masa sih kalau misalnya di tahun berikutnya kami baru diangkat lagi atau kami masih di PHP lagi, masa sih Pak kami ini harus dites lagi dengan anak-anak yang baru? Ya kami ini nggak akan bisa, Pak. Otak kami ini udah ini lagi, Pak, udah nggak kuat lagi kalau harus ikut tes lagi, Pak. Tuh, tolonglah pemerintah ini, tolong buka hatinya untuk kami ini. Apalagi kami ini udah nggak bisa untuk PNS lagi, Pak.
Itu yang kami pingin ini itu cuma itu Pak, nggak lebih. Cuman SK Pak, angkat kami. Itu aja Pak. Karena kami Baik. nggak bisa kalau harus dilawan lagi dengan anak-anak yang baru, guru-guru yang baru Pak. Ada yang setahun lagi. Iya, ada yang cuma setahun lagi baratnya. Ada yang Dia sampai sudah meninggal. lulus. Ada kemarin teman kami baru meninggal dunia Pak. Jadi kami ini bukan 727 lagi Pak, 726 Pak sekarang. Teman kami udah meninggal satu. Jadi tolonglah pemerintah, perhatiin kami guru-guru honor yang sudah lama. Jangan perhatikan guru yang baru terus. Soalnya pengalaman di sekolah saya sendiri, ibaratnya mereka baru 5 tahun bisa tes PNS terus lulus. Sedangkan kami yang bertahun-tahun.